Saat takbir lebaran menggema dan semua santri dijemput pulang dengan pelukan hangat, seorang santri kecil justru duduk sendirian di serambi pesantren, tersenyum sambil menahan tangis karena tak ada satupun yang datang menjemputnya. Ia yatim, tak punya siapa-siapa, dan setiap tahun selalu percaya bahwa mungkin kali ini ada yang datang. Tapi lebaran itu mengajarinya satu hal pahit. Tidak semua rindu punya tempat pulang. Namun siapa sangka, dari tangisan paling sepi itulah takdirnya perlahan berubah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada santri kecil ini, hingga membuat semua orang yang dulu meninggalkannya justru menunduk hormat di akhir cerita? Hari kemenangan yang tak pernah datang. Takbir berkumandang sejak langit masih gelap. Suara itu menggema dari pengeras suara Masjid Pondok Pesantren Al-Hikmah, memantul ke dinding-dinding asrama, menyusup ke sela-sela mimpi para santri yang sudah tak sabar pulang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hari itu lebaran. Hari yang selalu ditunggu semua orang. Hari di mana rindu punya tempat untuk pulang. Fikri Maulana terbangun lebih cepat dari santri lain. Bukan karena terlalu gembira, tapi karena sejak semalam matanya sulit terpejam. Ia duduk di atas kasurnya yang tipis, menatap sarung coklat tua yang terlipat rapi di ujung ranjang. Sarung yang sama ia pakai saat salat Aidi setiap tahun. Sarung itu sudah mulai pudar. Benangnya kasar, warnanya tak lagi utuh. Tapi Fikri tetap menyukainya. Entah kenapa, setiap kali memakainya, ia merasa seperti sedang memeluk sesuatu yang akrab. Lebaran lagi, gumamnya pelan. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu berjalan ke masjid bersama santri lain. Di wajah mereka, ada senyum yang susah disembunyikan. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik soal oleh-oleh, ada juga yang sibuk membayangkan masakan rumah. Fikri ikut tersenyum. Ia selalu pandai menyembunyikan perasaan. Salat Aidi berlangsung hikmat. Usai salam, suara takbir kembali menggema. Beberapa santri langsung memeluk temannya. Ada yang menangis haru, ada yang berlari kecil keluar masjid, tak sabar bertemu keluarga. Fikri berdiri di tempatnya beberapa detik lebih lama, menatap saf depan yang mulai kosong. Lalu ia melangkah keluar. Dan di sanalah semuanya dimulai. Halaman pesantren sudah ramai. Motor, mobil, bahkan gerobak sederhana berjejer di depan gerbang. Para wali santri berdatangan dengan wajah berseri. Ibu-ibu membawa tas besar berisi makanan. Ayah-ayah berdiri sambil tersenyum bangga melihat anaknya mengenakan baju koko dan peci putih. Rizal, sini, nak. Masya Allah, kamu tambah tinggi ya. Ayo cepat, nanti ketupat keburu dingin. Suara-suara itu bercampur jadi satu. Hangat, ramai, hidup. Fikri berdiri di pinggir serambi masjid. Tangannya menggenggam ujung sarungnya tanpa sadar. Matanya menyapu satu persatu wajah yang datang, berharap menemukan wajah yang dikenalnya. Ia menunggu. Awalnya ia yakin. Setiap lebaran, ia selalu yakin. Tahun ini pasti datang, bisiknya pada diri sendiri. Nama-nama santri mulai dipanggil oleh pengurus pondok. Ahmad Fauzan, dijemput orang tuanya. Rizky Ramadan, pulang. Bagus Pratama. Satu persatu santri berjalan ke gerbang. Ada yang melambaikan tangan ke teman-temannya. Ada yang berteriak pamit, ada yang tertawa lepas. Setiap kali nama dipanggil, dada Fikri ikut berdebar. Ia membetulkan posisi berdirinya, merapikan pecinya, lalu kembali menunggu. Sampai akhirnya, nama itu tak kunjung terdengar. Jam terus berjalan. Matahari mulai naik. Halaman pesantren perlahan kosong. Motor dan mobil satu persatu meninggalkan gerbang, membawa serta tawa dan cerita lebaran. Fikri masih berdiri di tempat yang sama. Fikri Maulana, suara pengurus terdengar ragu. Fikri langsung menoleh. Wajahnya cerah seketika. Iya, Pak, jawabnya cepat. Pengurus itu menatap sekeliling, lalu kembali menatap Fikri. Keluarganya belum datang. Fikri tersenyum. Senyum yang sangat rapi. Sangat terlatih. Belum, Pak. Mungkin,
terlambat, katanya santai. Pengurus itu mengangguk pelan. Ya sudah, tunggu di sini dulu. Fikri mengangguk, tetap tersenyum. Ia kembali menunggu. Namun kali ini, yang datang bukan keluarga, melainkan sunyi. Halaman pesantren kini benar-benar kosong. Daun-daun kering berputar tertiup angin. Suara takbir dari masjid mulai mengecil. Beberapa pengurus masuk kembali ke dalam. Dan Fikri sadar, ia sendirian. Ia duduk perlahan di anak tangga serambi. Senyumnya masih ada, meski mulai terasa berat. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang kini lengang. Tak ada motor berhenti. Tak ada suara memanggil namanya. Ia menarik napas panjang. Gak apa-apa, gumamnya. Mungkin nanti. Tapi kata nanti terasa semakin jauh. Siang menjelang. Panas mulai terasa. Perut Fikri keroncongan, tapi ia tak peduli. Ia lebih sibuk menahan sesuatu yang naik dari dadanya ke tenggorokan. Rindu. Rindu yang aneh. Rindu pada sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar ia miliki. Ia ingat ibunya. Wajahnya samar dalam ingatan, hanya potongan senyum, suara lembut, dan bau kain yang hangat. Ibunya meninggal saat Fikri masih terlalu kecil untuk mengingat pelukan dengan utuh. Ayahnya pergi merantau dan tak pernah benar-benar pulang. Fikri dibesarkan oleh pondok, oleh rutinitas, oleh doa-doa yang diulang setiap hari. Tapi di hari seperti ini, ia tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Ia ingin dijemput. Bukan soal pulang, tapi soal dianggap masih punya tempat. Sore hari, seorang santri yatim lain menghampirinya. Kamu nggak pulang, Fik? Fikri menggeleng. Enggak. Kenapa? Ia tersenyum lagi. Rumah jauh. Padahal rumahnya bukan jauh. Hanya kosong. Malam datang. Lampu-lampu pesantren menyala. Takbir kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih sendu. Fikri berjalan menuju asrama. Lorong itu panjang dan sunyi. Setiap langkahnya terdengar jelas. Ia masuk ke kamar. Kasur-kasur kosong berjajar. Lemari terbuka. Beberapa masih menyisakan aroma rumah. Fikri duduk di kasurnya, menatap dinding. Senyumnya perlahan runtuh. Untuk pertama kalinya hari itu, matanya basah. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Tangis yang ia tahan sejak pagi akhirnya pecah. Pelan, tertahan, seperti takut didengar siapapun. Kenapa sih? Setiap lebaran aku selalu sendirian, bisiknya lirih. Tak ada yang menjawab. Di luar, takbir terus berkumandang. Hari kemenangan bagi semua orang. Kecuali satu santri kecil yatim. Yang malam itu belajar menerima bahwa tidak semua orang punya tempat untuk pulang. Namun di tengah tangisnya, Fikri menggenggam sarung lusuhnya erat-erat. Ada sesuatu di dadanya yang pelan-pelan mengeras. Bukan marah, bukan benci. Janji. Janji kecil yang ia buat pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, ucapnya terisak. Aku nggak akan nangis sendirian lagi. Dan malam lebaran itu pun menjadi saksi. Bahwa dari rindu yang tak pernah pulang, akan lahir tekad yang suatu hari mengubah segalanya. Amplop lebaran yang tak pernah terbuka. Pagi lebaran keempat datang tanpa gegap gempita. Tak ada suara motor masuk gerbang. Tak ada teriakan santri yang pamit pulang. Pondok pesantren Al-Hikmah terasa seperti tempat yang berbeda. Lebih sunyi, lebih luas, dan entah kenapa terasa lebih dingin. Fikri Maulana terbangun ketika cahaya matahari menyelinap lewat jendela kamar asrama. Ia membuka mata pelan-pelan, menatap langit-langit yang sama seperti kemarin, tapi rasanya berbeda. Hari ini tak ada yang perlu ditunggu. Ia duduk, menggantungkan kaki di sisi kasur, lalu menarik napas panjang. Dadanya masih terasa sesak, sisa tangisan yang belum sepenuhnya pergi. Matanya sedikit perih, tapi wajahnya sudah kembali datar. Wajah yang biasa ia pakai untuk bertahan. Di asrama hanya ada beberapa santri yatim lain. Mereka bergerak pelan, berbicara seperlunya. Semua seperti sepakat untuk tidak terlalu banyak bertanya. Setelah salat subuh,
Fikri membantu di dapur. Mengangkat galon, mencuci piring, menyapu lantai. Tangannya sibuk, pikirannya juga. Ia lebih suka lelah fisik daripada harus diam dan mendengar pikirannya sendiri. Fikri. Suara itu datang dari belakang. Tenang, berat, dan selalu terdengar seperti mengandung sesuatu yang lebih dalam. Fikri menoleh. KH. Ahmad Syafi'i berdiri di ambang pintu dapur. Pengasuh pondok itu mengenakan baju koko putih sederhana, sarung gelap, dan peci hitam yang sudah menemani beliau bertahun-tahun. Wajahnya teduh, tapi matanya seperti selalu bisa melihat lebih dari yang terlihat. Iya, Yai, jawab Fikri sopan. Setelah ini ke endalemnya, kata beliau singkat. Fikri mengangguk. Baik, Yai. Hatinya langsung berdebar. Ia tak tahu kenapa. Setiap kali dipanggil ke endalem pengasuh, selalu ada perasaan aneh, antara takut, penasaran, dan berharap. Setelah pekerjaannya selesai, Fikri berjalan pelan menuju rumah kecil di samping pesantren. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Masuk, terdengar suara Yai dari dalam. Di ruang tamu yang sederhana itu, Fikri duduk bersila di karpet hijau. Tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Ia menunduk, menunggu. KH. Ahmad duduk di depannya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Diam yang tidak canggung, tapi cukup untuk membuat jantung Fikri berdetak lebih cepat. Fikri, kata beliau akhirnya, kamu kenapa nggak pulang? Pertanyaan itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada. Fikri mengangkat wajahnya sedikit. Senyum kecil muncul otomatis. Rumah jauh, Yai. KH. Ahmad tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatap Fikri lama. Tatapan itu tidak menghakimi, tidak memaksa. Tapi entah kenapa, Fikri merasa seperti sedang ditelanjangi. Rumah itu bukan soal jarak, kata Yai pelan. Tapi soal siapa yang menunggu. Fikri terdiam. KH. Ahmad lalu berdiri, berjalan ke lemari kayu di sudut ruangan, dan mengambil sebuah amplop coklat. Amplop itu terlihat tua. Sudutnya sedikit robek. Warnanya sudah kusam. Beliau kembali duduk dan meletakkan amplop itu di hadapan Fikri. Ini untukmu. Fikri menatap amplop itu. Jantungnya berdetak lebih keras. Tangannya refleks ingin menarik, tapi tertahan. Ini, apa, Yai? Tanyanya pelan. Kiriman lama, jawab KH. Ahmad, dari ayahmu. Dunia seperti berhenti sejenak. Ayah, kata itu jarang sekali diucapkan Fikri. Bukan karena ia lupa, tapi karena terlalu berat untuk disentuh. Ayah adalah bayangan. Suara samar. Kenangan yang tidak pernah utuh. Sudah lama sekali sampai di pondok, lanjut Yai. Tapi baru sekarang aku rasa kamu siap menerimanya. Fikri menelan ludah. Tangannya gemetar saat akhirnya menyentuh amplop itu. Kertasnya terasa kasar, dingin, dan entah kenapa terasa jauh lebih berat dari ukurannya. Ia ingin membukanya, tapi juga tidak. Boleh saya? Bukan nanti saja. Yai? Tanyanya ragu. KH. Ahmad mengangguk. Terserah kamu. Tidak semua hal harus dibuka sekarang. Fikri berdiri, menunduk hormat, lalu keluar dengan amplop itu di tangan. Sepanjang jalan kembali ke asrama, ia memeluk amplop itu erat-erat, seolah takut hilang. Di kamar, ia duduk di kasur. Amplop itu ia letakkan di sampingnya. Ia menatapnya lama. Tangannya terulur, lalu ditarik kembali. Takut. Ia takut menemukan sesuatu yang membuatnya semakin kosong. Ia takut membaca kata-kata yang tak bisa ia jawab. Ia takut berharap, lalu kecewa lagi. Aku bukan nanti, gumamnya. Hari-hari libur lebaran di pondok berjalan lambat. Fikri mengisi waktu dengan rutinitas. Membersihkan masjid, membantu dapur, mengajar adik kelas mengaji. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Amplop itu selalu ada di dekatnya. Di dalam lemari, di bawah bantal. Kadang ia sentuh, kadang ia hindari. Malam hari adalah waktu tersulit.
Saat semua pekerjaan selesai, saat tubuh lelah, saat pikiran mulai berani muncul, Fikri sering terbangun di tengah malam, duduk, menatap gelap, dan bertanya dalam hati, "Kalau aku buka, apa yang akan berubah?" Suatu sore, Fikri duduk di serambi masjid, menatap langit yang mulai memerah. Angin sore membawa suara adzan dari kejauhan. Seorang santri kecil duduk di sampingnya. "Mas Fikri," kata anak itu polos, "kalau lebaran, ayah itu harus pulang ya?" Pertanyaan itu seperti ditusukkan pelan ke dadanya. Fikri tersenyum tipis. "Harusnya iya. Kalau nggak pulang." Fikri terdiam. Ia menatap langit lebih lama. Berarti, doanya yang pulang duluan. Malam itu, Fikri tidak bisa tidur. Ia duduk di kasur, mengambil amplop coklat itu, dan menaruhnya di pangkuannya. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lelah menahan. "Ayah," bisiknya pelan, "kalau memang ada sesuatu yang mau ayah bilang, aku siap." Dengan napas tertahan, ia membuka amplop itu. Di dalamnya bukan uang, bukan juga foto, hanya selembar kertas, dilipat rapi. Tulisan tangan yang tidak rapi. Banyak coretan. Beberapa kata bahkan ditulis ulang. Tapi begitu Fikri melihat nama kecilnya tertulis di sana, dadanya langsung sesak. Tangannya gemetar saat mulai membaca. Dan tanpa ia sadari, air mata jatuh satu persatu ke kertas itu. Karena ternyata, selama ini ia tidak benar-benar sendirian. Doa yang tidak pernah ditujukan kepadanya. Kertas itu bergetar di tangan Fikri. Lampu asrama temaram. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan desau angin malam yang menyelinap lewat jendela. Dunia terasa sangat sunyi, seolah memberi ruang bagi satu hal penting yang selama ini tertunda. Surat itu, tulisan tangan ayahnya. Tulisan yang tidak rapi. Ada kata yang dicoret, ada baris yang ditambahkan di pinggir, ada kalimat yang berhenti di tengah lalu disambung lagi. Tapi justru disitulah Fikri bisa membayangkan ayahnya, duduk sendirian di suatu tempat jauh, berpikir keras sebelum menulis setiap kata. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membaca pelan-pelan. "Assalamualaikum, Fikri. Tulisan ayah jelek. Maaf kalau kamu susah bacanya. Ayah nulis ini sambil nunggu malam. Ayah nggak tahu surat ini bakal sampai atau enggak. Tapi kalau sampai, berarti Allah masih ngasih ayah kesempatan ngomong sama kamu." Fikri menggigit bibirnya. Matanya mulai kabur. "Fikri, ayah minta maaf. Maaf karena ayah nggak pernah ada waktu kamu kecil. Maaf karena ayah lebih banyak pergi daripada pulang. Ayah pikir merantau itu jalan terbaik biar kamu hidup enak. Ternyata ayah salah. Ayah nggak tahu apakah ayah masih bisa pulang. Badan ayah sering sakit. Kalau suatu hari kamu baca surat ini dan ayah sudah nggak ada, jangan salahkan siapa-siapa. Ini semua pilihan ayah." Air mata Fikri jatuh membasahi kertas. Tangannya menutup mulut, menahan suara isak yang ingin keluar. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang selama ini terkunci, lalu dipaksa terbuka sekaligus. "Fikri, ayah nggak punya apa-apa buat kamu. Ayah nggak bisa ninggalin harta. Ayah cuma bisa ninggalin doa. Setiap habis salat, ayah selalu sebut nama kamu. Ayah minta sama Allah supaya kamu jadi anak yang kuat. Bukan kuat karena punya orang tua, tapi kuat meskipun sendirian. Kalau suatu hari kamu ngerasa nggak ada yang nunggu kamu pulang, ingat ini, ayah selalu nunggu kamu di doa." Fikri tak sanggup melanjutkan. Tangisnya pecah. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang selama ini ia simpan rapat-rapat agar tak ada yang melihat. Tangis seorang anak yang terlalu cepat belajar menahan diri. Ia menekuk tubuhnya, memeluk surat itu ke dada. "Ayah," suaranya pecah. "Kenapa ayah nggak bilang dari dulu?" Tapi tentu saja, tak ada jawaban. Malam itu, Fikri menangis sampai lelah. Sampai matanya perih. Sampai akhirnya ia tertidur dengan surat itu masih berada di dadanya. Seperti pelukan yang tertunda bertahun-tahun. Sejak malam itu, ada yang berubah dalam diri Fikri.
Bukan perubahan yang terlihat jelas. Ia masih Fikri yang sama, anak yatim yang pendiam, yang sering membantu, yang jarang mengeluh. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang tumbuh. Kesadaran bahwa selama ini, ia tidak benar-benar sendirian. Pagi-pagi, Fikri bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk di masjid sebelum subuh. Tangannya terangkat, bibirnya bergetar. Ya Allah, doanya lirih. Kalau ayah selalu nyebut namaku di hadapan MU, ajarin aku cara membalasnya. Sejak hari itu, Fikri berubah jadi santri yang paling rajin di antara yang rajin. Ia datang paling awal ke masjid, pulang paling akhir, menghafal dengan sungguh-sungguh, menyimak pelajaran dengan penuh perhatian. Bahkan ketika lelah, ia tetap bertahan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia merasa sedang ditunggu. Beberapa santri mulai memperhatikan. Fikri sekarang beda ya, bisik salah satu santri. Iya, makin serius. Kayak punya tujuan. Tapi tidak semua perubahan disambut baik. Di pesantren, ada santri-santri senior yang merasa terusik. Salah satunya Rangga, santri kelas atas yang dikenal pintar, tapi juga keras kepala. Ia terbiasa jadi yang paling diperhatikan. Suatu sore, saat halakah mengaji, Ustaz menunjuk Fikri untuk melanjutkan bacaan. Fikri membaca dengan tenang. Tajwidnya rapi. Suaranya pelan tapi jelas. Ustaz mengangguk puas. Bagus, Fikri. Rangga mendecak pelan. Hoki aja itu. Gumamnya cukup keras untuk didengar. Fikri menunduk. Ia pura-pura tak mendengar. Tapi Rangga tak berhenti. Santri baru sok alim, katanya di kesempatan lain. Mentang-mentang yatim, jadi rajin biar dikasihani. Kata-kata itu menyebar cepat. Fikri mendengarnya berkali-kali, tapi ia memilih diam. Ia teringat isi surat ayahnya. Jadi anak yang kuat. Ia tahu, membalas bukan caranya. Namun cobaan belum selesai. Malam menjelang 10 terakhir Ramadan. Pesantren bersiap untuk itikaf. Malam-malam panjang. Doa-doa yang digantungkan setinggi langit. Di salah satu malam ganjil, sesuatu terjadi. Imam masjid, ustaz yang biasa memimpin salat malam, tiba-tiba sakit. Panas tinggi. Tak bisa berdiri lama. Para santri mulai gelisah. Siapa yang ganti? Tanya seseorang. KH. Ahmad Syafi'i berdiri di depan saf. Matanya menyapu jamaah. Lalu berhenti pada satu sosok kecil di barisan depan. Fikri, panggil beliau. Fikri terkejut. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Saya, Yai, suaranya bergetar. Kamu yang pimpin. Masjid langsung sunyi. Beberapa santri saling pandang. Ada yang terkejut. Ada yang ragu. Ada juga yang tersenyum sinis. Rangga menatap Fikri dari belakang. Dia, bisiknya. Fikri berdiri dengan kaki gemetar. Tangannya dingin. Kepalanya penuh dengan suara-suara, takut, ragu, minder. Tapi lalu ia teringat surat itu. Ayah selalu sebut nama kamu. Ia melangkah ke depan. Allahu Akbar. Suara itu keluar pelan. Tapi begitu ayat pertama dibaca, sesuatu berubah. Bacaannya mengalir. Tidak keras, tidak memaksa. Tapi penuh rasa. Setiap ayat seperti ditarik dari dalam dadanya, bukan sekadar dari hafalan. Masjid terdiam. Beberapa santri menunduk lebih dalam. Ada yang mulai menangis. KH. Ahmad memejamkan mata. Di saf belakang, Rangga terdiam. Tidak berkata apa-apa. Fikri membaca dengan sepenuh hati. Ia tidak sedang ingin terlihat hebat. Ia hanya ingin ayahnya bangga. Ingin doanya sampai. Saat salam terakhir diucapkan, masjid sunyi beberapa detik. Lalu terdengar isak. Malam itu, tidak ada yang melihat Fikri sebagai santri yatim yang sendirian. Mereka melihat seorang anak kecil dengan beban besar, yang memilih menanggungnya dengan sabar. Setelah salat, KH. Ahmad mendekati Fikri. Terima kasih, kata beliau pelan.
Fikri menunduk. Saya cuma baca, Yai. KH. Ahmad tersenyum. Tidak. Kamu memimpin dengan hati. Di kejauhan, Rangga menatap Fikri lama. Wajahnya tak lagi sombong. Ada sesuatu yang runtuh di sana. Fikri kembali ke asrama malam itu dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Ia duduk di kasurnya, mengambil surat ayahnya, dan berbisik pelan. Ayah, malam ini, aku nggak sendirian. Dan jauh di lubuk hatinya, Fikri tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia yakin sedang berjalan ke arah yang benar. Pulang tanpa dijemput, kembali dengan dimuliakan. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda bagi Fikri. Bukan karena tiba-tiba semua orang bersikap manis. Bukan juga karena ia merasa jadi siapa-siapa. Perbedaannya datang dari dalam, cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tak lagi berjalan dengan bahu yang menunduk terlalu dalam. Tak lagi merasa harus mengecil agar tidak terlihat. Fikri tetap rendah hati, tetap membantu siapa saja, tapi kini langkahnya lebih mantap. Surat ayahnya selalu ia simpan rapi di lipatan Al-Quran kecil miliknya. Bukan untuk dibaca setiap hari, tapi untuk diingat. Bahwa ada doa yang tidak pernah putus, meski tangan yang mengangkatnya sudah tiada. Di pesantren, perubahan itu pelan-pelan terasa. Santri yang dulu memandangnya sebelah mata mulai menyapanya lebih dulu. Adik kelas sering mendekat, minta diajari mengaji. Bahkan beberapa santri senior mulai duduk di dekatnya saat pengajian, bukan lagi di seberang. Rangga pun berubah. Tak ada permintaan maaf yang besar. Tak ada pengakuan yang dramatis. Tapi suatu sore, saat Fikri sedang menyapu serambi masjid, Rangga mendekat dan mengambil sapu satunya. Bagi, katanya singkat. Fikri menoleh, lalu tersenyum kecil. Iya. Mereka menyapu bersama dalam diam. Tapi diam itu tidak canggung. Justru terasa cukup. Kadang, perubahan memang tidak perlu diumumkan. Cukup dirasakan. Tahun berganti. Fikri tumbuh. Suaranya mulai lebih berat. Bahunya mulai melebar. Tapi satu hal tidak berubah, kesungguhannya. Ia dikenal sebagai santri yang bisa diandalkan. Bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Jika ada kegiatan, Fikri ada di sana. Jika ada masalah, Fikri tidak lari. KH. Ahmad Syafi'i sering memanggilnya, bukan untuk dimarahi, tapi untuk dimintai pendapat. Sesuatu yang dulu tak pernah terbayangkan oleh Fikri kecil yang menangis sendirian di Lebaran. Hingga akhirnya, Lebaran itu datang kembali. Lebaran yang berbeda. Takbir kembali menggema. Sama seperti tahun lalu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi perasaan Fikri tidak lagi sama. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin kecil asrama. Memakai baju koko putih yang sudah disetrika rapi. Sarungnya masih yang lama, sarung lusuh yang selalu setia. Tapi kini terasa berbeda. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Lebaran lagi, gumamnya. Tapi kali ini, aku nggak takut. Salat ID berlangsung hikmat. Setelah salam, Fikri duduk sejenak. Menarik napas panjang. Mengingat dirinya setahun lalu, duduk di serambi, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ia berdiri, lalu melangkah keluar masjid. Halaman pesantren kembali ramai. Motor, mobil, suara panggilan, tawa, dan pelukan. Semua sama seperti dulu. Bedanya, kali ini Fikri tidak berdiri di sudut. Ia berjalan di tengah halaman. Menyapa, membalas salam, membantu mengangkat barang. Senyumnya bukan lagi senyum bertahan, tapi senyum yang benar-benar hidup. Beberapa wali santri menatapnya. Itu siapa? Oh, itu Fikri. Santri teladan. Masya Allah, wajahnya adem ya. Fikri mendengar, tapi tidak besar kepala. Ia hanya tersenyum kecil dan terus berjalan. Ketika pengurus mulai memanggil nama santri yang dijemput, Fikri tidak lagi menegakkan badan dengan harap yang gemetar.
Ia berdiri tenang. Dan saat namanya dipanggil, Fikri Maulana, ia melangkah maju. "KH." Ahmad Syafi'i berdiri di sampingnya. "Kamu nggak pulang ke desa?" tanya beliau pelan. Fikri menggeleng. "Izin nggak, Yai? Tahun ini saya ingin ke Karangjati." Desa itu, desa yang selama ini hanya ia simpan dalam ingatan. Rumah kecil yang kosong, kuburan ibu, tanah tempat ayahnya dulu berpamitan. "KH." Ahmad menatapnya lama, lalu mengangguk. "Pergilah. Tapi ingat, kamu selalu punya rumah di sini." Fikri menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Yai." Ia pulang. Bukan dijemput, tapi diantar. Beberapa santri ikut mengantar sampai gerbang. Rangga menepuk bahunya. "Hati-hati." Di perjalanan menuju desa Karangjati, Fikri duduk di bak mobil pick-up milik warga yang kebetulan lewat. Angin menerpa wajahnya. Sawah-sawah terbentang luas. Langit biru cerah. Hatinya tenang. Rumah itu masih berdiri. Pintu kayunya berderit saat dibuka. Debu tipis menyelimuti lantai. Tapi Fikri tidak merasa sedih. Ia menyapu, membersihkan, menata. Lalu ia berjalan ke pemakaman kecil di belakang desa. Ia berdiri di depan dua nisan. "Bu, Ayah." Angin berhembus pelan. "Sekarang aku pulang," katanya lirih. "Bukan untuk ditunggu, tapi untuk bilang, aku baik-baik saja." Ia duduk, membaca doa panjang. Tanpa terburu-buru, tanpa air mata berlebihan. Tangisnya sudah menemukan tempatnya sendiri. Sore itu, Fikri kembali ke pesantren. Dan saat ia melangkah masuk gerbang, sesuatu yang hangat menyambutnya. Bukan pelukan orang tua, tapi senyum banyak orang yang tulus menerimanya. Malam Lebaran itu, Fikri duduk di serambi masjid. Tempat yang sama di mana ia pernah menangis sendirian. Bedanya, kini ia tidak sendiri. Beberapa santri duduk di dekatnya. Ada yang bercerita, ada yang tertawa, ada yang hanya diam menemani. Fikri menatap langit. Bintang bertaburan. Ia tersenyum. Kini ia paham. Pulang bukan soal siapa yang menjemput, tapi soal siapa yang akhirnya kita jadi. Dan santri kecil yatim yang dulu menangis karena tak ada yang menjemput, kini pulang dengan kepala tegak. Karena ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Tamat.